Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan juga segala hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah di forum yang insya Allah penuh keberkahan, yaitu forum Tausiah Pagi, yang mana forum ini adalah program Ramadan kita yang insya Allah hadir setiap pagi ya, dari Senin sampai Sabtu, dengan menghadirkan tema-tema yang insya Allah penuh manfaat untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjuang di jalannya, dan semoga kita semua juga termasuk dari umat beliau yang kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ibu-ibu dan ukhti fillah yang dirahmati Allah, berbahagia sekali saya bisa hadir menemani panjenengan semua dalam program Tausiah Pagi ini, yang pada saat ini insya Allah tema pada pagi hari ini adalah Ramadan Momentum Perubahan dan Pergerakan, yang akan disampaikan oleh Ustadzah Laila. Kepada Ustadzah Laila, tafadholi. Baik, jazakillah khair, Ustazah Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi sori sodri wa yassir li amni wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bagaimana saya ingin menyapa akhwati fillah semua yang ada di sini. Sudah masuk hari ke-10 ya, 10 Ramadan. Masih semangat puasanya? Semangat. Alhamdulillah, semangat. Semangat ya teman-teman semua. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan diberikan limpahan pahala di bulan Ramadan yang bulan yang suci ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul ya pagi ini bersama sahabat muslimah semua yang insya Allah dirahmati Allah, dan salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita dikumpulkan di akhirat kelak. Alhamdulillah sahabat, kita dapat dikumpulkan ya pada Ramadan kali ini. Ya, Ramadan ini yang tidak datang setiap bulan, yang hanya berlangsung 1 bulan saja di dalam setahun. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan satu tema yang cukup membuat kita banyak-banyak berbenah diri dan muhasabah, yaitu temanya Ramadan Momentum Perubahan dan Pergerakan. Nah, apa sih perubahan itu? Perubahan atau transformasi itu adalah membuat sesuatu atau memikirkan sesuatu yang baru, yakni membuat sesuatu yang berbeda, atau perubahan itu pasti menghasilkan sebuah perubahan. Nah, mengingat Rasulullah dan para sahabat itu diperintahkan oleh Allah hijrah dari Makkah ke Madinah setelah tahun ke-14 kenabian. Karena setelah sekian lamanya Rasulullah itu berdakwah di Makkah, dan kemudian tidak ada perubahan yang signifikan dan banyak sekali alasan yang membuat
Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, sahabat muslimah semuanya, bahwa kita tahu berubah itu adalah sunatullah. Nah, maka dari itu Allah itu sudah menetapkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pastinya mempunyai sifat tidak azali atau tidak kekal, dan dia pasti berubah. Contohnya yang tadinya mati kemudian bisa hidup, yang tadinya terang kemudian jadi gelap, yang tadinya kaya jadi miskin, yang kemudian kecil menjadi besar. Nah, oleh karena itu, yang tidak berubah atau yang mempunyai sifat azali itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak berubah, Allah itu tidak berawal dan berakhir. Dan tapi kita manusia atau alam semesta ini pasti berubah. Karena berubah itu adalah sunatullah yang berasal dari Allah. Mengenai perubahan ini, saya jadi teringat firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, bagaimana kita menyikapi momentum Ramadan ini? Kita kaitkan dengan sebuah perubahan dan pergerakan. Setidaknya ada satu hal yang membuat kita sebagai seorang kaum muslimin, satu hal yang membuat kita bahagia pada saat bulan Ramadan ini. Apa sih? Karena bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan yang mulia. Ya, salah satunya ditandai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada sebuah hadis yang menggambarkan bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah akan memudahkan ketaatan kepada kita, sehingga ketaatan itu akan mengantarkan kita kepada pintu-pintu surga, pintu-pintu ketaatan. Ya, dan ditutupnya pintu neraka juga dibelenggunya para syaitan yang memudahkan kita untuk menjauhi aktivitas maksiat. Maka sahabat muslimah semua, momentum Ramadan ini adalah momentum yang tepat rasanya untuk melaksanakan perubahan. Nah, berubah itu bukan hanya menjadi orang yang yakin, berubah bukan hanya menjadi orang yang beriman, tapi menjadi level orang-orang yang bertakwa kepada syariat Islam. Nah, orang-orang yang berubah itu biasa, tapi sebuah penggerak perubahan itu adalah yang luar biasa. Nah, teringat bagi saya cerita sahabat Rasul ya, sirah yang terdapat di sirah mengenai Mus'ab bin Umair. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah sosok pemuda Muslim yang masuk Islamnya ketika itu ditentang juga oleh orang tuanya, yang beliau kalau dilihat secara fisiknya ya Masya Allah, mempunyai mukanya tampan, yang uangnya yang paling mahal gitu, berasal dari keluarga yang kaya raya gitu kan. Kemudian saat beliau masuk Islam, ibunya yang sangat berhati lembut itu bahkan sampai mengancam dan memaki beliau supaya keluar dari Islam. Tapi bukan di situ intinya. Intinya adalah saat Mus'ab bin Umair itu masuk Islam dan ada di dalam naungan Islam, Mus'ab ini menjadi seorang yang spesial. Dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan hartanya, kemudian dia berdakwah. Beliau itu menjadi, kalau kita bisa sebut, duta, ya, duta atau perwakilannya Rasulullah untuk ke Madinah, untuk dakwah ke Madinah. Nah, kemudian Mus'ab ini diutus Rasulullah ke Madinah yang berfungsi untuk mengabarkan cahaya Islam ke seluruh penduduk Madinah. Dan hasilnya apa? Dia berhasil merubah kaum orang-orang atau penduduk yang ada di Madinah itu menjadi faham atau menjadi tahu akan adanya Islam. Buktinya apa? Buktinya pada 1 tahun berikutnya setelah Mus'ab itu diutus oleh Rasulullah, 70 lebih penduduk ya atau pemuda juga, termasuk kalangan pemuda di Madinah itu masuk Islam dengan melalui tangannya Mus'ab bin Umair. Dan kemudian di hadapan Rasul, kemudian terjadilah yang namanya, kita tahu ya, Bai'atul Aqobah yang kedua. Nah, setahun
di Madinah juga beliau tidak begitu saja, beliau melakukan banyak perubahan dan pergerakan. Nah, beliau bisa dalam waktu setahun ya, beliau bisa memetakan penduduk yang ada di kota Madinah, kondisi sosial masyarakatnya atau kebiasaannya, dan memberikan informasi itu kepada Rasulullah. Dan informasi ini sangat-sangat berguna bagi Rasulullah, bagi jalan dakwah. Nah, ketika saat itu Rasulullah masih ada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Kemudian setelah tahu gitu kan bagaimana kondisi atau masyarakat di penduduk Madinah ini seperti apa, ya waktu itu di Madinah itu sangat terpuruk, banyak pertikaian, banyak perang antar saudara, ekonomi dikuasai oleh kaum Yahudi, dan rasanya Mus'ab ini melihat celah atau melihat peluang. Beliau mengabarkan kepada Rasulullah bahwa Rasul, di Madinah ini banyak sekali dan kacau sekali. Tapi ada satu peluang, kata beliau. Peluang ini mereka tidak ada yang memimpin. Artinya Rasulullah bisa berkesempatan untuk berdakwah di situ, kemudian mendirikan kepemimpinan dimulai di Madinah. Nah, Masya Allah ya sahabat, berarti dari waktu yang sangat singkat ini, beliau ini melakukan perubahan dan pergerakan yang sangat-sangat banyak di kota Madinah. Nah, kemudian kita juga tidak bisa lepas dari kisah sahabat lainnya, yaitu kisah yang sudah masyhur ya, Muhammad Al-Fatih. Ya, yang kita tahu bahwa beliau menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun dalam yang tergolong masih sangat muda, ya, yang dibilang Konstantinopel itu adalah kota yang paling tak tertembus dunia kala itu, yang benar-benar susah ya saat itu. Nah, pada saat menaklukkan Sultan Muhammad Al-Fatih ini mempunyai ide luar biasa, yaitu memindahkan kapal-kapal melalui perbukitan menuju Tanduk Emas. Nah, putra Sultan Murad itu akan adalah jawaban dari ramalannya Rasul. Ya, sabda Rasulullah ya pada 800 tahun silam. Ya, artinya 800 tahun silam berarti beliau ini belum lahir ya pada kala itu. Begini, diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bunyinya Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkan adalah sebaik-baiknya pemimpin yang pasukannya dipimpin oleh sebaik-baiknya pasukan. Berarti Masya Allah ya, di usia yang sangat-sangat muda, Muhammad Al-Fatih ini bisa menaklukkan Konstantinopel yang sebegitu besarnya, yang tidak bisa dimasukkan oleh agama-agama lain, atau itu sudah menjadi sarangnya yang tidak akan bisa tertembus ya oleh negara manapun. Nah, kemudian ditaklukkanlah oleh Muhammad Al-Fatih ini ya pada usia 21 tahun. Berarti dari kisah sahabat Rasul ini kita bisa melihat, dan banyak sahabat Rasul lainnya yang melakukan banyak perubahan dan banyak pergerakan. Kita bisa melihat juga kita bisa melihat banyaknya contoh-contoh cerita Rasul atau cerita pada zaman Rasul atau setelahnya, itu para pemuda atau para aktivis dakwah yang melakukan perubahan atau pergerakan yang signifikan. Ya. Kemudian saya sampaikan bahwa itu adalah merupakan salah satu contoh. Ya, ada dua contoh ya yang terjadi perubahan yang dilakukan. Nah, kemudian apa yang kita kaitkan dengan saat Ramadan ini? Nah, ada dua kunci yang dalam Ramadan ini bisa membawa perubahan secara signifikan. Ya, kunci yang pertama itu adalah bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, sebagai perenungan untuk menghasilkan ketakwaan. Ketakwaan itu adalah wujud taat kepada Allah, tidak hanya puasa atau ibadah lain jika dilakukan dengan penghayatan, maka jika dilakukan tidak dengan penghayatan, maka akan kering dan hanya menjadi ritual tanpa makna. Ya, setuju ya bahwa jika kita melakukan ibadah tapi tidak ada wujud ketakwaan, tidak ada wujud keimanan kita kepada Allah, maka ibadah itu hanya sebatas ibadah tanpa makna. Kita tidak akan mengartikan itu. Bagaimana sih kita memaknai sebuah Ramadan?
ya, sampai Ramadan ini adalah bulan yang benar-benar disucikan, benar-benar orang tuh spesial. Seperti kita mau menyambut ya tamu ya, kita menyambut tamu, apa sih Bu, apa sih sahabat muslimah yang kita lakukan? Ya kita bersih-bersih rumah, ya kita cat itu rumahnya, kita bersihin sawang-sawang yang ada di rumah. Nah itu adalah eh, apa sikap kita ketika menyambut tamu. Nah, bagaimana apa yang harus kita persiapkan di Ramadan ini? Apa yang harus kita siapkan? Berarti melebihi ketika kita menyambut orang atau menyambut manusia lainnya ya, kepada dibanding bulan Ramadan. Apa saja persiapan yang harus dilakukan itu sangat banyak sekali. Nah, ini adalah bentuk jika ketaatan atau bagaimana Ramadan ini dilaksanakan hanya untuk ibadah semata saja. Artinya dia tidak akan bermakna dan tidak akan berbekas untuk bulan-bulan selanjutnya. Jadi ketika Ramadannya sudah pergi, Ramadannya sudah tidak ada, dia akan kembali, akan berubah lagi. Misalnya tadinya di Ramadan itu sholat malamnya rajin, bangun malamnya tahajudnya, kemudian tilawahnya satu hari itu bisa hatam berapa juz gitu kan. Nah, ketika ke bulan Ramadan sudah habis, ya dia akan kembali seperti biasa. Tilawahnya jadi jarang, sholat sunnahnya jarang dilaksanakan. Nah, ini adalah contoh perubahan yang tidak bermakna karena tidak bisa memaknai Ramadan itu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Nah, jika kita sudah memaknai Ramadan itu dengan perubahan, maka Ramadan ini menjadi salah satu patokan. Nih, patokan saya di bulan Ramadan seperti ini, kemudian yang bulan-bulan selanjutnya yang akan berjalan akan menyesuaikan menjadi patokan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana ketakwaan itu tidak hanya terjadi pada diri pribadi. Nah, tidak hanya mencukupkan ya. Kita tidak hanya mencukupkan kesolehan itu di lingkungan keluarga, di lingkungan teman-teman kita terdekat, tetapi bagaimana kita berupaya untuk mewujudkan ya ketaatan itu secara menyeluruh. Bagaimana ketaatan secara menyeluruh? Artinya tadi kita tidak bisa menyimpan kesolehan atau ketaatan kita kepada Allah saja sendiri personal, tapi kita harus membangkitkan ya, merubah ya, melakukan pergerakan untuk supaya orang-orang juga melakukan ketaatan secara ketakwaan kepada Allah secara massal. Nah, ini bagaimana kita berarti ya tarik bagaimana hikmahnya puasa. Ya, hikmahnya itu adalah bagaimana kita menuju ketaatan yang tadi ya personal menuju ketaatan yang komunal. Nah, kita harus ingat bahwa berubah gitu ya. Berubah orang-orang yang berubah itu biasa. Tetapi orang-orang yang berubah dengan pergerakan adalah yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, kekuatan kepada kita sehingga kita menjadi seorang insan yang muttaqin, yakni manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dan penyampaian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillah bi khair pada Ustazah Laila atas penyampaian tausiahnya. Yang kalau bisa saya simpulkan pada tausiah pagi hari ini adalah bahwa perubahan itu bagian dari sunatullah. Dan sejatinya manusia memang harus selalu termotivasi untuk berubah, yaitu perubahan yang hakiki ya, perubahan dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, perubahan dari yang belum iman jadi iman, perubahan dari yang belum menerapkan aturan Allah menjadi menerapkan aturan Allah, dan perubahan-perubahan yang tentunya mengarah kepada keridhaan Allah, dari yang tidak takwa menjadi takwa. Maka tadi momen Ramadan ini adalah momen yang tepat sekali untuk kemudian kita bersama-sama melakukan perubahan yang signifikan, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang-orang di sekeliling kita. Tadi disampaikan oleh Ustazah juga ada dua kunci.
yang bisa membawa perubahan hakiki, yaitu yang pertama, kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai momen perenungan, ya, bahwa kita harus muhasabah, merenungi apa sih yang kurang dari kita, gitu ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita memiliki kekurangan, maka kita harus termotivasi untuk melakukan perubahan. Dan yang kedua tadi disampaikan bahwa kita tidak berhenti pada perubahan individu atau ketakwaan individu. Kita juga harus melakukan perubahan di tengah masyarakat, karena memang perubahan di tengah masyarakat ini juga sangat berpengaruh, yaitu ya, bagi ketakwaan kita secara pribadi ataupun individu. Jadi kalau kita solih sendirian itu akan susah, tapi kalau kemudian kita solih berjamaah, masyarakatnya solih, dan juga negaranya solih, insya Allah pun ya kita mendapati lingkungan yang baik. Maka memang ketika kita ingin berubah, tidak hanya ingin saja, tentunya harus direalisasikan dengan bergerak. Bahkan tadi disampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya. Artinya kalau kita ingin berubah ya kita harus melakukan ya aksi melakukan perubahan itu sendiri dengan bergerak ya. Jadi tidak hanya sekedar niat untuk berubah, tetapi ada aksi-aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk perubahan yang nyata. Kalau untuk diri kita secara individu mungkin banyak yang kita lakukan ya, baik itu tadi muhasabah, kemudian banyak thalabul ilmi, kemudian mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan, dan kalau di masyarakat kita actionnya adalah dakwah gitu. Kalau ingin masyarakatnya berubah tanpa dakwah itu adalah sesuatu yang suatu kemustahilan. Maka kita harus bersama-sama bersinergi untuk menjadikan masyarakat kita juga bertakwa melalui dakwah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadzah Laila tadi bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan hadirnya kita di forum ini semakin menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus termotivasi untuk berubah ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sebelum kita tutup, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.